Sa'id bin Zaid, pejuang kebenaran yang dijamin surga. Namun sebelum kita masuk ke videonya, mari dukung kami dengan cara like, subscribe, dan share video ini agar menambah manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Antara para sahabat Rasulullah SAW, ada sekelompok orang yang mendapatkan kabar gembira langsung dari lisan Rasulullah bahwa mereka adalah penghuni surga. Mereka adalah 10 sahabat yang dikenal dengan sebutan Al-Asyarah Al-Mubasyarun Bil Jannah. Salah satu dari mereka adalah seorang yang mungkin kurang dikenal dibanding Abu Bakar, Umar, atau Ali, namun keteguhan iman dan pengorbanannya tak kalah besar. Dialah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, warisan Tauhid sebelum Islam. Said lahir dan tumbuh di tengah keluarga Quraisy yang terhormat. Ayahnya, Zaid bin Amr bin Nufail, adalah seorang pencari kebenaran sejati. Dalam masyarakat Makkah yang tenggelam dalam kemusyrikan, Zaid menolak menyembah berhala. Ia memilih untuk menyembah Tuhan yang Esa, mengikuti agama Ibrahim, meskipun belum mengenal Islam. Ia menolak menyembelih untuk berhala, menolak memakan bangkai, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ia sering naik ke lereng-lereng bukit dan berdoa, "Ya Allah, seandainya aku tahu bagaimana cara Engkau ingin disembah, niscaya aku akan menyembahmu." Kehidupan Zaid yang zuhud dan tauhidnya yang lurus memberikan pengaruh besar kepada Sa'id kecil. Ketika cahaya Islam bersinar di Makkah melalui dakwah Rasulullah SAW, Sa'id bin Zaid tidak ragu untuk menerima ajaran ini. Ia tahu inilah jawaban dari doa-doa ayahnya. Inilah jalan kebenaran yang telah lama dicari. Masuk Islam di masa awal, Sa'id bin Zaid adalah satu dari orang-orang pertama yang memeluk Islam. Bahkan sebelum Rasulullah SAW berdakwah secara terbuka, ia termasuk generasi awal yang menerima Islam secara sembunyi-sembunyi dan dengan penuh pengorbanan. Bersama istrinya, Fatimah binti Al-Khattab, yang juga telah memeluk Islam, ia menghadapi berbagai tekanan dari kaum Quraisy, termasuk dari iparnya sendiri, Umar bin Al-Khattab, yang saat itu masih menjadi musuh Islam. Kisah masuk Islamnya Umar tak bisa dipisahkan dari keberadaan Sa'id dan istrinya. Suatu hari, Umar yang marah dan memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW justru mendapatkan hidayah ketika mendengar bacaan Al-Quran dari mulut adiknya, Fatimah dan Sa'id. Ketika Umar memukul adiknya hingga berdarah, Sa'id berdiri menghadang dengan gagah. Meski dirinya juga dipukul dan diinjak-injak, ia tidak gentar. Akhirnya, Umar pun luluh hatinya membaca ayat-ayat Al-Quran dan masuk Islam. Peristiwa ini menjadi titik balik besar dalam sejarah dakwah Islam. Sahabat yang setia dan penuh keberanian, Sa'id bin Zaid dikenal sebagai sosok yang lembut namun tegas dalam kebenaran. Ia selalu berada di sisi Rasulullah SAW dalam perjuangan menegakkan Islam. Meskipun ia tidak ikut serta dalam Perang Badar karena mendapat tugas dari Nabi untuk menyelidiki pergerakan musuh bersama Thalhah bin Ubaidillah, Rasulullah SAW tetap memasukkannya sebagai peserta Badar dan memberinya bagian dari harta rampasan perang. Sa'id berpartisipasi dalam berbagai pertempuran besar setelah itu, seperti Perang Uhud, Khandaq, dan Tabuk. Ia dikenal sebagai pejuang tangguh dan pemberani. Namun meskipun ikut serta dalam medan perang, Sa'id bukanlah orang yang haus akan ketenaran atau kekuasaan. Ia menolak jabatan, tidak pernah mencari popularitas, dan lebih memilih berada di balik layar perjuangan. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Sa'id beberapa kali ditawari jabatan penting, namun ia selalu menolaknya. Umar berkata kepadanya, "Engkau layak menjadi wali suatu wilayah." Sa'id menjawab, "Aku tidak ingin mengotori agamaku dengan urusan dunia." Begitu besar ketakwaan dan kehati-hatian Sa'id dalam menjaga hatinya dari fitnah dunia. Sosok yang adil dan tidak membiarkan kezaliman. Meski dikenal tidak suka tampil di muka umum, bukan berarti Sa'id menghindar dari urusan umat. Ia adalah sosok yang tidak bisa tinggal diam saat melihat ketidakadilan. Ada satu kisah menarik yang memperlihatkan betapa Allah menjaga kehormatan Sa'id dan menampakkan kebenaran yang dibelanya. Pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam di Madinah, seorang
Wanita bernama Arwa binti Uwais menuduh Sa'id bin Zaid telah merebut sebagian tanah miliknya. Marwan memanggil Sa'id untuk menanggapi tuduhan tersebut. Sa'id yang dikenal sangat jujur merasa terhina atas tuduhan itu. Ia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jika dia berdusta, maka butakanlah matanya dan jadikanlah kuburannya di rumahnya." Beberapa waktu kemudian, wanita itu mengalami kebutaan. Dalam keadaan buta, ia berjalan di sekitar rumahnya dan akhirnya terjatuh ke dalam sumur di pekarangan rumahnya sendiri hingga wafat. Masyarakat menganggap kejadian itu sebagai bukti atas doanya Sa'id yang dikabulkan Allah, sebagai pertanda bahwa ia adalah orang yang benar dan jujur. Dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Keutamaan Sa'id bin Zaid tidak hanya berasal dari keturunannya yang mulia atau kesetiaannya dalam perjuangan Islam. Rasulullah SAW sendiri yang memberikan jaminan surga kepadanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW bersabda, 10 orang yang dijamin masuk surga adalah Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqash di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga, dan Sa'id bin Zaid di surga. Hadis Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Sa'id mendengar langsung hadis ini dari Rasulullah SAW dan ia meriwayatkannya dengan penuh kerendahan hati. Ia tidak sombong atau membanggakan dirinya karena telah dijamin surga. Justru, ia semakin rendah hati dan semakin banyak beribadah. Akhir hidup dalam keheningan, Sa'id bin Zaid wafat pada tahun 51 Hijriah, dalam usia sekitar 70 tahun. Ia wafat di daerah Al-Aqiq, dekat Madinah. Jenazahnya dibawa ke Madinah dan disalatkan oleh Gubernur Madinah saat itu, Marwan bin Hakam. Ia dimakamkan di Baqi', pemakaman yang menjadi tempat peristirahatan banyak sahabat mulia. Hidup Sa'id bin Zaid adalah kisah tentang ketulusan, pengorbanan dan kebenaran. Ia bukan sahabat yang gemar berdiri di mimbar atau memimpin pasukan, tetapi ia adalah pondasi yang kokoh bagi tegaknya Islam. Namanya mungkin tidak sepopuler Umar atau Ali, tapi kedudukannya di sisi Allah tidak kalah mulia. Ia adalah pelita dalam gelapnya zaman jahiliyah. Seorang pemuda yang sejak awal sudah mencintai tauhid, mewarisi semangat ayahnya yang hanif. Ia adalah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, bukan karena jabatan, bukan karena keturunan, tapi karena keimanan, kejujuran, dan keteguhan dalam membela kebenaran. Pelajaran dari kisah Sa'id bin Zaid, keikhlasan lebih utama daripada ketenaran. Meskipun tidak menonjol di permukaan, orang yang ikhlas akan tetap dijaga dan dimuliakan oleh Allah. Kebenaran tidak selalu harus dibuktikan dengan teriakan, cukup dengan keteguhan dan doa. Pentingnya membela kebenaran meskipun tak berkuasa. Sa'id bukanlah penguasa, namun ia berdiri tegak ketika kebenaran dipertaruhkan. Doa orang yang teraniaya sangat dekat dengan Allah. Peristiwa Arwa binti Uwais menjadi pengingat agar kita berhati-hati dalam menuduh orang lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.